Bila tiba saat perhitungan di hari kiamat itu, segala saudara, ibu dan ayah, istri dan anak-anak itu tidak teringat lagi. Bagaimanapun kasih dan rapat kita dengan mereka. Namun di hari perhitungan itu, kita tidak akan mengingat mereka lagi, betapapun karibnya. Sebab masing-masing kita telah menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Ini berdasarkan tafsir, empat tafsir ulama Nusantara yang semuanya sepakat tentang larinya manusia dari orang-orang yang terdekatnya karena urusan pada hari itu sendiri-sendiri dan seseorang tidak lagi menghiraukan, bahkan melupakan, bahkan meninggalkan orang-orang yang dikiranya bisa membantu. Betul-betul pada hari itu hari di mana tak satu pun berguna ya buat kita. Kalau kita bicara saudara, ibu, bapak, istri, anak, ini berarti kan hubungan kekerabatan ya, nasab di sini. Suami istri juga memang bukan nasab tetapi begitu dekat ya kaitannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyadari bahwa satu hari nanti semua yang kita cintai akan menjadi beban bagi kita dan kita akan menghindari mereka. Terus bagaimana hari ini? Cintailah karena Allah, sayangilah karena Allah, sambunglah silaturahim karena Allah, berbagilah bersama mereka karena Allah. Karena ada satu hari di mana semua itu akan menjadi beban jika kita tidak melakukannya sekarang. Dan hari itu bisa dibayangkan ya betapa dahsyatnya persoalan masing-masing, sehingga harus lari dari orang terdekatnya. Di sini disebutkan golongan-golongan terdekat untuk menanamkan rasa di dalam benak kita secara terstruktur ya, bahwa hubungan-hubungan yang begitu erat dan dekat terjalin pada akhirnya hancur, pada akhirnya tidak lagi penting. Betul-betul kita sendirian, harus menghadapi sendiri persoalan-persoalan yang sudah kita buat. Semua tidak bisa lagi mendatangkan manfaat buat kita, semua tidak ada lagi pembelaan buat kita. Urusan kita betul-betul dengan Allah. Kalau begitu, yauma la yughni maulan am maula syai'a walahum yunsarun. Itu adalah hari di mana seorang pelindung tidak bisa lagi melindungi sedikit pun, dan tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu. Di dalam ayat ini memang dijelaskan sih, kok bisa begitu, apa sebabnya. Di ayat 37 tadi kita sudah dengar dari Bu Hamka, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Bagi setiap-tiap orang di antara mereka pada hari itu mempunyai urusannya sendiri. Maka perlu ada me time bersama Allah sejak di dunia ini. Dan harus banyak ngobrol sama Allah di dunia ini. Waktu-waktu yang kita habiskan bersama orang-orang kita cintai, satu hari nanti akan menjadi pulsa yang tidak ada gunanya. Yang paling berguna adalah ada saat-saat di mana betul-betul kita punya me time bersama Allah. Ini tekanan yang ingin saya sampaikan. Jadi misalnya begini, ketika kita sedang sendiri, manfaatkanlah untuk selalu terhubung dengan Allah, baik dalam bentuk tilawah, dalam bentuk zikir, dalam bentuk muhasabah. Syukur-syukur sudah sampai pada tingkatan terhubungnya rasa cinta dan terikatnya kerinduan pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita berada di tengah keramaian, berada bersama orang-orang kita cintai, kita tetap beradaptasi dengan mereka, namun di hati kita, keterikatan dengan Allah jangan sampai terlupakan. Bahwa kita harus berada di tengah orang-orang kita cintai. Kita tidak boleh lari dari kenyataan itu di dunia. Namun, kebersamaan me time kita dengan Allah jangan pula terlewatkan, walau kita dalam keadaan bersama-sama. Misalnya, kita lagi bersama mereka, bersama keluarga, orang-orang kita cintai, kita bicara sama mereka, kita senyum, kita ngobrol, kita antisipasi, tapi hati kita jangan juga lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatkan orang-orang sekitar kita agar kebersamaan ini adalah kebersamaan karena Allah. Kebersamaan yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana itu yang kita ciptakan. Suasana kebersamaan kita yang dibersamai oleh Allah Ta'ala.
jangan hanya membincangkan tentang Allah, tapi kita sendiri tidak berbincang dengan Allah. Inilah suasana-suasana, apalagi memang kondisi sendirian, pada akhirnya menjadi kondisi paling enak. Me time-nya itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, dalam kondisi seperti ini kita sulit, karena kita berlomba-lomba untuk bisa me time dengan Allah. Di sisi lain banyak pekerjaan, banyak tuntutan, banyak lagi lingkungan yang harus kita toleransikan demi kebersamaan dengan mereka. Tapi kita juga sadar bahwa berlama-lama dengan mereka membuat kita kehilangan kesempatan untuk berdua-duaan dengan Allah. Kalau sudah begitu jadinya nanti, kebersamaan kita dengan pekerjaan adalah dibersamai oleh Allah. Kebersamaan kita dengan orang-orang kita cintai juga dibersamai oleh Allah dan para malaikatnya. Untuk itu, ketika sedang sholat, misalnya, nikmati kebersamaan dengan Allah. Lupakan yang lain. Lupakan yang lain. Sebaliknya, ketika kita sedang sholat dan kita masih memikirkan yang lain, betul-betul kita termasuk orang yang paling merugi. Ketika kita harusnya dalam sholat bersama Allah, ternyata di hati kita ada yang lain. Di pikiran kita ada yang berputar. Itulah kehidupan yang paling merugikan. Nanti di hari di mana kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, di situ kita akan menyesal. Kenapa? Rupanya kita stranger, orang asing di hadapan Allah. Iya, tapi orang-orang yang di dunia sudah membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka dia tidak asing pada saat itu. Ketika harus lari dari orang-orang dicintainya, menuju Allah Ta'ala, disitulah. Disitulah dia menemukan kenyamanan. Di situ dia merasakan kedekatan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang asing pada Allah. Karena di dunia, kita memang sering tidak terhubung dengan Allah. Kita membincangkan tentang Tuhan, tapi kita tidak berbincang dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak dekat dengannya. Itulah hari yang merugikan nanti. Satu hari nanti ketika kita berada dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang sudah merasakan kedekatan sejak di dunianya, me time-nya bersama Allah begitu kuat. Bahkan ketika beramai-ramai dia tidak ingin dikalahkan kebersamaannya dengan Allah. Bahkan menghadirkan Allah di tengah kebersamaan semuanya. Inilah orang-orang yang lari dari keluarganya pada saat itu menuju sesuatu yang paling menenangkannya, yang paling membahagiakannya. Sementara orang-orang yang jauh dari Allah karena lebih mementingkan orang-orang yang dicintai, toleran bersama mereka, mengikuti apa maunya mereka, melayani terus apa yang menjadi keinginan mereka, lupa pada Allah, bahkan melawan Allah. Disitulah satu hari nanti dia akan menjadi terasing di hadapan Allah. Sementara tidak ada tempat bagi dia untuk kembali selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.